Mabe, Berimba Kareba Komiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir bandang menewaskan 1 warga di Kabupaten Parigi Motong. Banjir rendam permukiman warga di Kabupaten Donggala. Mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dituntut hukuman 15 tahun penjara. Banjir bandang menerjang 2 desa di Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Motong. 1 warga dilaporkan tewas dan 2 orang masih dalam pencarian. Banjir juga mengakibatkan sebuah jembatan penghubung antar desa terputus dan merendam permukiman serta areal persawahan. Hujan lebat yang mengguyur Parigi Motong sejak Sabtu malam hingga Minggu subuh mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah seperti Torue, Toribulu, dan Sausu. Kondisi paling parah terjadi di Kecamatan Toribulu, di mana 1 warga tewas terseret banjir dan 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Jasad korban perempuan bernama Andi Nurhayati berhasil ditemukan dan diserahkan ke pihak keluarganya. Tidak hanya mengakibatkan korban jiwa, banjir juga mengakibatkan jembatan penghubung desa Sibalago dengan desa Sienjo terputus dan tidak bisa dilintasi. Lebih 100 kepala keluarga di kedua desa tersebut terdampak banjir. Syamsul, warga desa Toribulu, mengatakan banjir mengakibatkan akses jalan penghubung antar desa tidak bisa dilalui. Banjir terjadi sejak subuh hari. Banjir bandang di Kecamatan Toribulu untuk salah satu akses untuk menuju lokasi banjir, kita terkendala dengan adanya jembatan yang putus ke lokasi, dan banjir terjadi tadi pagi sekitar jam 5 subuh, dan sekarang teman-teman gabungan dari tim Basarnas dan gabungan Provinsi Sahar sudah berada di lokasi untuk meninjau langsung tempat kejadian. Dan untuk informasi awal adanya korban yang hilang, ada 3 korban, 1 sudah ditemukan dan 2 yang belum masih dalam proses pencarian. Banjir diperparah dengan bertemunya air laut pasang dengan luapan sungai Toribulu. Permukiman warga yang mayoritas bekerja sebagai nelayan di desa Sienjo terendam. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Ratusan rumah warga di Desa Dampal, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah terendam banjir. Tidak hanya rumah, banjir juga merendam sejumlah perkantoran dan sekolah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun lebih 500 warga terpaksa mengungsi ke tempat yang aman. Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala sejak Sabtu sore hingga Minggu subuh mengakibatkan banjir. Air sungai meluap dan merendam permukiman warga di Desa Dampal. Kondisi ini diperparah dengan bercampurnya air sungai dan air laut. Wilayah Desa Dampal sebagian berada di pesisir pantai. Air juga merendam jalan raya dengan ketinggian hingga lutut orang dewasa. Akibatnya, arus lalu lintas yang merupakan jalur Trans Sulawesi ini lumpuh. Warga berusaha menyelamatkan barang-barangnya serta keluarganya dengan berjalan kaki menerobos air. Kepala Dusun 1 Desa Dampal, Ristam, menyebutkan sebanyak 250 kepala keluarga terdampak akibat banjir. Banjir disebabkan hujan deras yang turun sejak Sabtu sore hingga Minggu pagi. Sementara masing-masing mencari tempat yang agak tinggi supaya lebih aman sedikit.
Kira-kira berapa kakak yang terdampak ini? Kalau desa Dampali ini 250 kakak. Nah, jadi harapan ke pemerintah saat ini? Ya artinya kita ini sudah jelas memerlukan bantuan dari pihak-pihak lain maupun pemerintah daerah. Karena ini sangat darurat, karena ini situasi tidak memungkinkan untuk jangka 1 minggu bisa orang aktivitas. Ratusan warga desa Dampal kini mengungsi di tempat yang aman. Mereka diliputi kecemasan karena air diperkirakan terus meninggi mengingat hujan masih turun. Mereka berharap pemerintah daerah segera turun tangan membantu warga yang terdampak banjir. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala, Sulawesi Tengah. Sudah lebih sebulan, nelayan di perairan Teluk Palu mengeluhkan minimnya hasil tangkapan ikan. Penyebabnya diduga selain karena limbah industri, juga karena aktivitas galian C yang marak di pesisir pantai Teluk Palu. Para nelayan di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, ratusan nelayan hingga kini masih kesulitan mendapatkan tangkapan ikan yang memadai. Mereka terpaksa harus melaut hingga ke perairan Kabupaten Donggala. Sebagian nelayan memilih menambatkan perahunya dan mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Muazzar, salah seorang nelayan, mengaku sudah lebih sebulan ini kesulitan mendapatkan ikan di laut, khususnya di wilayah Pantai Mamboro dan Teluk Palu. Ia dan nelayan lainnya harus melaut hingga ke Kabonga, Kabupaten Donggala untuk mendapatkan ikan. Dalam 1 bulan ini memang kesulitan. Kita sampai larinya sampai ke Sobrang, Loli, Kabonga dalam 1 bulan. Tapi nanti ini beberapa hari ini baru mulai ada di itu ikan. Banyak karena sekarang bukan semacam dulu. Sekarang galian C-nya buang abu sorbuknya itu kan sudah melalui laut semua. Mencuci apa itu kan sudah itu penyebabnya semua. Jadi ikan jauh dari sini dia pasti keluar, itu penyebabnya. Mayoritas warga Kelurahan Taipa menggantungkan hidupnya sebagai nelayan, seperti halnya warga lainnya yang bermukim di wilayah pesisir pantai Teluk Palu. Hadirnya perusahaan tambang di sekitar Teluk Palu diduga menjadi salah satu pemicu rusaknya ekosistem laut dan berkurangnya ikan. Julianus K. melaporkan dari Palu. Kisruh lahan di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu terus berlanjut. Sekelompok warga Kelurahan Tondo mengklaim tanah tersebut sebagai tanah ulayat. Sedangkan pihak PT Lembah Palu Nagaya juga bersikukuh karena memiliki hak guna bangunan. Bukan hanya kisruh kedua belah pihak yang tak kunjung menemui titik damai. Kini muncul masalah baru dengan hadirnya oknum yang juga mengklaim sebagai ahli waris lahan tersebut. Beberapa bangunan dan pondasi didirikan di tanah sengketa yang terletak tepatnya di sebelah timur kampus Universitas Tadulako itu. Masyarakat Kelurahan Tondo pun sempat berupaya melakukan mediasi namun tak mendapatkan benang merah. Rizal, perwakilan masyarakat Kelurahan Tondo, menyebut lahan tersebut sudah diperkarakan sejak puluhan tahun lalu. Masyarakat mengklaim lahan itu adalah tanah ulayat yang jauh sebelumnya dikuasai masyarakat secara turun-temurun untuk gembala dan pertanian. Namun pada tahun 1993 silam, tanah tersebut berubah menjadi lahan hak guna bangunan. Kala itu Kota Palu masih daerah administrasi Donggala. Terbit surat keterangan nomor 500 sampai 585 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah tingkat 2 Donggala, di mana menyerahkan pengelolaan tanah seluas 108 hektar kepada PT Lembah Palu Nagaya. Terbagi dalam 2 sertifikat, yakni 20 hektar dan 88 hektar. Dalam poin penyerahan disebutkan, pertama bahwa penguasaan tanah kepada PT Lembah Palu Nagaya tak melalui pembebasan tanah atau ganti rugi kepada masyarakat setempat yang menguasai atau mengolah lahan.
Sementara pada poin kedua tertulis, bagi warga yang pernah menguasai atau mengolah lahan dimaksud, sebanyak kurang lebih 162 orang telah menerima bidang tanah berukuran 20 x 40 meter persegi beserta sertifikat. Kalau tidak mampu lagi membebaskan lahan dengan biaya, ya tinggal dibicarakan baik-baik dengan masyarakat. Apakah lahannya dikembalikan dengan masyarakat atau bagaimana? Kami juga meminta pemerintah terkait, baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi, jangan hanya membiarkan persoalan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi persoalan HGB. Segera turun karena ini menjadi konflik sosial dan menjadi bom waktu nanti ke depan. Pasca bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi 2018 silam, sekitar 57 hektar dari 88 hektar total lahan dibangunkan hunian tetap bagi para penyintas. Mereka menyebut prosesnya pun melibatkan masyarakat setempat. Karena pertimbangan kemanusiaan, proses pembangunan huntap tak dipermasalahkan. Mereka hanya berharap sisa 31 hektar lahan bisa dikembalikan kepada masyarakat Kelurahan Tondo. Adanya aktivitas jual beli lahan tersebut menurutnya malah memperunyah masalah. Ia menghimbau masyarakat agar tak menanggapi jika ada oknum-oknum yang menjual lahan tersebut. Masyarakat Kelurahan Tondo menuntut pihak PT Lembah Palu Nagaya segera menyelesaikan konflik tersebut. Mereka juga meminta pemerintah tak hanya membiarkan permasalahan tersebut berlarut-larut menjadi bom waktu. Syahrul Cahya dari Palu melaporkan.